Dalam investasi saham, tujuan utama investor maupun stock trader pasti mendapatkan profit, baik berupa dividen maupun capital gain. Agar bisa mewujudkan hal itu, tentu penting melakukan analisa, baik analisa teknikal maupun analisa fundamental. Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami analisa teknikal dan analisa fundamental. Oleh sebab itu, saya akan menunjukkan sebuah tools atau indikator yang mudah dipahami dan bisa menunjukkan timing yang tepat dalam membeli dan menjual saham sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang berupa capital gain. Selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021 masih bersama saya Ayu. Saya akan mereview beberapa emiten saham lokal dan juga IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana dulu, saksikan setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Tentu video ini bukan merupakan ajakan untuk melakukan beli dan jual. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu, video ini hanya mereview menurut indikator saham lokal kami. Bapak Ibu boleh nyontek-nyontek dulu, boleh icip-icip dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review 2 kali dalam 1 minggu. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Oke, kita lihat IHSG hari ini di sini dengan nama Composite. Pada grafik harian, candlenya masih berada di persimpangan persen band kuning. Bapak Ibu bisa lihat candle hari ini berada di dalam persen band kuning. Nah, pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Nah, persimpangan ini merupakan harga murah Bapak Ibu. Apabila candlenya nanti closing di bawah persen band kuning, maka untuk IHSG trennya turun ya untuk grafik harian. Namun saat ini trennya masih uptrend karena dia masih berada di area persen band kuning. Oke, kita lihat bagaimana untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, IHSG masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mengarah ke atas. Meskipun pada bagian bawah ATR Risto sudah berwarna hitam merah, namun selama candlenya belum closing di bawah persen band kuning, maka trennya masih naik untuk grafik mingguan. Bagaimana dengan grafik bulanan? Untuk grafik bulanan, IHSG juga masih uptrend dan saat ini dia berada di persimpangan ya Bapak Ibu ya. Memang pergerakannya tidak terlalu kencang. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya terbentuknya kecil-kecil beberapa bulan ke belakang ini. Nah, di sini ada panah hijau, panah biru, kemudian pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Sehingga untuk grafik bulanan trennya masih berpotensi untuk naik. Oke, sudah selesai. Saya mereview IHSG. Berikutnya kita ke BSIM. Untuk BSIM, grafik hariannya masih uptrend ya. Pada video sebelumnya tanggal 12 Juli 2021. Nah, di sini Bapak Ibu batangnya. Saya mereview bahwa BSIM trennya uptrend dan sampai hari ini tanggal 15 Juli 2021 trennya masih sama, masih tetap uptrend untuk grafik harian. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan BSIM juga masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah berada di atas persen band kuning. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan BSIM juga masih uptrend. Di sini ada panah hijau, panah biru,
Lalu candle bulan ini juga sudah di atas persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Oke, sudah selesai saya mereview BSIM. Selanjutnya kita ke Harum. Untuk Harum pada grafik hariannya saat ini berada di atas persen band kuning ya. Di sini sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu kemarin candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada emiten Harum sudah boleh masuk karena dia sudah confirm uptrend. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, Harum juga masih uptrend. Bapak Ibu lihat, di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah berada di atas persen band kuning sejak bulan 8 tahun 2020 yang lalu. Dan hingga saat ini, harga Harum terus naik sesuai dengan indikator saham lokal Gaptek. Nah, di sini direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas sehingga masih berpotensi untuk bisa naik lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, batangnya saat ini berada di area Hul MA dan ATR, di mana ini merupakan support yang kuat dan juga merupakan harga murah. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, masih boleh masuk. Oke, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, Harum juga masih uptrend ya Bapak Ibu. Di sini ada panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang, Harum ini bagus untuk dikoleksi karena untuk grafik bulanannya masih uptrend. Oke, sudah selesai saya mereview Harum. Berikutnya kita ke TINS. Untuk TINS, pada grafik harian trennya uptrend ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga berada di atas persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hijau. Kita lihat untuk grafik mingguan. Oke, untuk grafik mingguan TINS juga masih uptrend Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga berwarna hijau ya. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa candle minggu ini berada di area ATR dan Hul MA, di mana ini merupakan support kuat dan termasuk ke dalam harga murah Bapak Ibu. Sehingga apabila Bapak Ibu mau masuk ke TINS masih boleh masuk. Kemudian kita lihat untuk grafik bulanan. Nah, untuk grafik bulanan TINS juga masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candle bulan ini juga berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview TINS. Nah Bapak Ibu, apabila indikator sudah menyatakan uptrend, maka kita ikuti saja sistem, kita entry saja Bapak Ibu. Soal nanti naiknya pelan atau kencang tidak ada yang tahu, sebab semua tergantung market. Apabila naiknya kencang ya kita bersyukurnya berkali-kali lipat Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu kapan saat uptrend dan juga downtrend sehingga tidak mengalami kerugian dalam tradingnya. Di sini kami menggunakan sistem mekanikal, di mana sistem mekanikal itu adalah sistem yang baku, langkah demi langkah sudah jelas dan segala sesuatu sudah terukur Bapak Ibu. Dan pada sistem mekanikal ini ada cut loss supaya kerugian kita juga terukur. Oke, sudah selesai saya mereview TINS. Berikutnya kita ke ACST. Untuk ACST pada grafik harian trennya uptrend. Bapak Ibu bisa lihat bahwa tanggal 14 Juli muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah closing di atas persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau.
Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada ACST, boleh masuk ya karena sudah confirm uptrend. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan ACST juga uptrend ya. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk, sekali lagi sudah boleh curi start duluan. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, candlenya masih berada di bawah persen band kuning. Namun, sudah ada candle bullish yang terbentuk Bapak Ibu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke ACST, sudah boleh masuk ya. Oke, sudah selesai saya mereview ACST, berikutnya kita ke BFIN. Untuk BFIN pada grafik harian trennya masih naik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini muncul panah turun, panah merah, dan candlenya memang koreksi turun. Namun ketika berada di persen band kuning atau persimpangan, dia tidak menembus persen band kuning Bapak Ibu. Karena direction persen band kuning masih mendongak ke atas, sehingga dia masih ada kekuatan atau potensi untuk naik lagi. Nah, saat ini candlenya masih berada di dekat persen band kuning, yang berarti masih di harga murah. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke BFIN atau BFI Finance, masih boleh, silahkan Bapak Ibu masuk ke BFIN. Nah, untuk grafik mingguan kita lihat. Untuk grafik mingguan trennya masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat candlenya masih berada di atas persen band kuning. Kemudian direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Dan candle pada minggu ini koreksi turun menyentuh HUL MA dan ATR ya Bapak Ibu, dimana ini adalah support. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk, boleh. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, BFIN masih uptrend. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga masih berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah, AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk jangka panjang, BFIN ini masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi. Oke, sudah selesai saya mereview BFIN. Selanjutnya kita ke ASA. Untuk ASA pada grafik harian trennya masih uptrend ya. Dan hari ini tanggal 15 Juli candlenya berada di persimpangan. Di mana persimpangan ini adalah harga murah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke ASA boleh, karena saat ini candlenya berada di area persen band kuning ya. Nah, perlu diketahui bahwa persimpangan ini ketika kita sudah masuk, maka bisa berpotensi naik dan juga turun Bapak Ibu. Apabila harganya naik, maka Bapak Ibu mendapatkan harga yang rendah. Dan apabila candlenya nanti closing di bawah persen band kuning, maka bisa Bapak Ibu cut loss supaya kerugiannya terukur. Nah, kita lihat untuk grafik mingguan. Nah, untuk grafik mingguan, ASA masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah muncul panah hijau, panah biru sejak bulan 5 tahun 2020 yang lalu. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau dan direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Jadi untuk grafik mingguan masih uptrend. Kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, ASA juga masih uptrend. Bapak Ibu bisa lihat sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah berada di atas persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu apabila memiliki indikator saham lokal gaptek ini, tentu bisa curi start duluan sejak bulan 1 tahun ini. Dan bisa Bapak Ibu diamkan sampai sekarang dan Bapak Ibu bisa lihat candlenya naik sesuai dengan arah panah indikator saham lokal gaptek. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview ASA. Berikutnya kita ke JSMR. Untuk JSMR atau jasa marga pada grafik harian
sudah ada kode up ya Bapak Ibu. Di sini sudah muncul panah hijau, panah biru. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Meskipun candlenya masih berada di bawah persen band kuning, namun apabila Bapak Ibu mau curi start duluan, sudah boleh entry pada JSMR. Nah, karena direction persen band kuningnya masih mengarah ke bawah, maka kita pasang target Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pasang target di 3.739 atau 3.740-an Bapak Ibu. Ketika sudah mencapai harga itu, Bapak Ibu bisa taking profit. Karena dikhawatirkan nanti candlenya akan turun lagi, mengingat direction persen band kuning masih mengarah ke bawah. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, Jasa Marga sudah ada kode up ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sudah muncul candle bullish Bapak Ibu. Kemudian kita lihat untuk grafik bulanan. Nah, untuk grafik bulanan Jasa Marga masih downtrend. Candlenya berada di bawah persen band kuning. Direction persen band kuning juga masih mengarah ke bawah. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hitam merah. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview Jasa Marga. Selanjutnya kita ke Zebra. Untuk Zebra pada grafik harian, di sini sudah ada kode up berupa panah hijau, panah biru, lalu pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start pada Zebra, boleh entry Bapak Ibu karena sudah ada sinyal naik. Kita lihat untuk grafik mingguan. Untuk grafik mingguan, Zebra masih uptrend ya. Sudah muncul panah hijau, panah biru, lalu candlenya juga sudah berada di atas persen band kuning sejak bulan 3 yang lalu, dan direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Saat ini Zebra candlenya koreksi menyentuh ATR ya Bapak Ibu ya, dimana ini merupakan support. Jadi Bapak Ibu apabila mau masuk boleh karena ini sedang koreksi di harga murah. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, Zebra juga masih uptrend ya. Candlenya masih berada di atas persen band kuning. Di sini muncul panah hijau, panah biru, lalu direction persen band kuning juga masih mendongak ke atas. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hijau. Jadi untuk Zebra jangka panjangnya masih uptrend Bapak Ibu. Oke, sudah selesai saya mereview Zebra. Selanjutnya kita ke Pegas. Untuk Pegas, pada grafik harian trennya masih downtrend Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat bahwa candlenya berada di bawah persen band kuning dan direction persen band kuning juga masih mengarah ke bawah. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hitam merah. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki indikator saham lokal Gaptek ini, tentu Bapak Ibu bisa melakukan scanning emiten-emiten apa saja yang sedang turun sehingga Bapak Ibu tidak terjebak memilih saham-saham yang sedang downtrend. Sebab apabila sedang turun, trennya tidak ada yang tahu Bapak Ibu turunnya sejauh mana. Oleh sebab itu, dengan sistem mekanikal, di sini kita ada cut loss supaya kerugiannya terukur. Oke, kita lihat untuk grafik mingguan. Oke, untuk grafik mingguan, Pegas juga masih downtrend. Bapak Ibu bisa lihat candlenya sudah berada di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hitam merah. Nah, kita lihat untuk grafik bulanan. Untuk grafik bulanan, Pegas juga masih downtrend. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada panah merah, panah turun. Lalu candlenya juga masih berada di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah AT Aristo juga masih berwarna hitam merah. Jadi untuk Pegas, semua time frame-nya masih downtrend. Apabila Bapak Ibu mau masuk, masih belum saatnya ya masuk ke emiten Pegas. Lebih baik memilih emiten yang lain. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan dan ingin dibahas emitennya, ingin dibacakan emitennya di video berikutnya,
Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar atau Bapak Ibu bisa join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Joinnya gratis Bapak Ibu. Saya tunjukkan grupnya. Nah, setiap harinya Pak Leo akan memposting emiten-emiten apa saja sih yang bisa Bapak Ibu masuki, dan Bapak Ibu juga bebas menanyakan emiten yang Bapak Ibu gunakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke Bapak Ibu, sudah selesai saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Apabila Bapak Ibu tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal Gaptek ini, Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu paket, lalu silakan pilih paket indikator saham. Nah, untuk harga normal indikator kami yaitu sebesar 10 juta rupiah, namun kami ada kabar baik Bapak Ibu, pada bulan Juli ini kami ada promo diskon 50% sehingga Bapak Ibu cukup membayar 5 juta rupiah saja. Nanti akan kami instalkan aplikasi AMI Broker di laptop Bapak Ibu dan akan kami settingkan, juga akan kami pandu, akan kami beri Bapak Ibu pelatihan bagaimana cara membaca indikator kami. Jangan lupa Bapak Ibu follow juga akun Instagram kami @gaptekprofit ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sukses selalu tradingnya. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Salam Gaptek Profit.